tanpa sinarmu. Seperti hati yang gelap tanpa sinarmu, gelap tanpa cahaya penerang hatiku. Ku menatap langit yang tiada berbintang, tak ada cahaya, tak ada sinar. Gelap malam ini menambah suasana sepi. Seperti hati yang gelap tanpa sinarmu, gelap tanpa cahaya penerang hatiku. Ku menatap langit yang tiada berbintang, tak ada cahaya, tak ada sinar. Gelap malam ini menambah suasana sepi. Seperti hati yang gelap tanpa sinarmu, gelap tanpa cahaya penerang hatiku. Gelap malam ini menambah suasana sepi tanpa sinarmu. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema benar. Yang benar adalah hidup selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup jadi dewasa rohani. Dari dasar kitab Yohanes teman-teman pasal 1 ayat 1 sampai 18 dan kitab Filipi pasal 2 teman-teman dari ayat 1 sampai 18. Maksudnya teman-teman, benar hidup dalam arti kata hidup yang benar itu adalah hidup yang harus selaras teman-teman dengan firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi ya kita menjadi dewasa rohani teman-teman. Apabila kita hidup tidak selaras dengan firman Tuhan, ya otomatis kita hidup pasti sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita kehendaki teman-teman. Itu manusia yang seperti ini teman, ya tidak bisa disebut dewasa rohani. Karena seperti kita kalau bayangkan anak-anak balita gitu ya, atau anak-anak rohani atau remaja, bahkan remaja gitu, mereka tetap melakukan hidup mereka. Apabila gitu dilepaskan, otomatis mereka berpikir dengan pikirannya sendiri, dengan perasaannya sendiri, dan kehendaknya sendiri teman-teman. Dimana bayi rohani, bayi bukan cuma rohani ya, bayi atau balita atau anak-anak atau remaja ini kadang-kadang belum ada hidup itu belum punya pegangan
apa yang benar dan apa yang salah, teman-teman. Apa yang benar dalam arti kata benar secara dunia pada umumnya, apalagi bicara benar dalam arti kata rohani yang Tuhan rancang dan kehendaki itu. Jadi balita itu, kanak-kanak rohani itu, remaja rohani itu akan mengalami proses, teman-teman, baik cerita mengalami kedewasaan dalam hal tubuhnya gitu ya, baik dalam hal jiwanya. Nah, harusnya kalau dari sisi rohani ya berarti kedewasaan dalam hal rohaninya, teman-teman. Cuma kan sangat disayangkan banyak orang tua yang sebenarnya secara dewasa tubuh dan secara dewasa jiwa sudah terjadi, teman-teman. Tapi banyak orang tua yang juga tidak mengalami dewasa rohani, teman-teman. Dewasa rohani adalah belajar hidup benar sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan untuk kita itu, yang Tuhan telah perintah dan peraturkan dan Tuhan rancang kehendaki bagi kita. Itu tidak jauh, teman-teman, harus mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Orang tua yang tidak mengenal, tidak mengerti dan tidak melakukan firman Tuhan, otomatis hanya bisa mendidik anak-anaknya dari sisi tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Nah, tubuh dan jiwa kalau bicara sukses duniawi itu ya mungkin saja, teman-teman. Ya, sukses istilahnya orang tua mendidik tubuhnya bagaimana supaya sehat, supaya kuat gitu. Otomatis orang tua mendidik anak-anaknya seperti itu yang dari balita atau anak-anak dan remaja itu masih bisa terjadi, teman-teman. Bagaimana ngikutin anjuran-anjuran kesehatan, mengikuti anjuran dokter, mungkin juga melengkapi dengan makanan-makanan yang baik gitu. Bagaimana mencukupi minuman-minuman yang baik. Kalau perlu juga memberikan vitamin-vitamin yang baik sesuai saran-saran dari dokter atau dari ahli kesehatan. Itu secara tubuh bisa terjadi, teman-teman. Begitupun itu secara jiwa gitu. Bagaimana orang tua ya mengajar anak-anaknya bagaimana bersikap yang baik, bagaimana bertingkah laku yang baik, bagaimana ya hidup itu dengan tata krama yang baik di dunia itu, teman. Parameter jiwa apabila tidak ada rohani, parameter jiwa itu akhirnya diambil itu parameter horizontal, teman. Bagaimana hubungan antara manusia terhadap manusia, jadi horizontal saja. Nah, ini yang disayangkan orang tua yang tidak dewasa rohani, akhirnya tidak bisa mendidik anak-anaknya, teman-teman, untuk masuk level berikutnya, tidak berhenti di tubuh dan jiwa saja, tapi masuk ke dalam pendidikan yang rohaninya, teman-teman. Nah, ini kita sebagai orang tua, Tuhan juga pada intinya ingatkan orang tua gitu. Orang tua itu tugas, kalau kita bicara dari masing-masing fungsi kita, teman. Misalnya kita sebagai suami terhadap istri kita, ya Tuhan perintahkan bahwa kita harus mengasihi istri kita gitu. Itu ada syarat utamanya itu, teman-teman. Sebaliknya seorang istri gitu yang mempunyai suami, Tuhan juga membebani si istri itu harus tunduk kepada suami. Itu perintah Tuhan langsung, teman-teman. Nah, begitupun juga kita sebagai anak dari orang tua kita, ya kita Tuhan perintahkan untuk bisa menghormati orang tua kita. Sebaliknya kita sebagai orang tua, suami atau istri terhadap anak-anaknya, itu harus ada perintah dari Tuhan, itu harus membimbing dan harus membimbing anak-anaknya untuk mengenal kebenaran. Nah, ini yang tidak umum, tidak lazim, tidak banyak dilakukan oleh orang-orang tua, baik bapaknya, ibunya terhadap anak-anaknya, teman-teman. Baik yang berupa masih anak-anak yang masih balita, atau masih kanak-kanak, atau masih remaja. Ini pendidikan yang Tuhan perintahkan kepada orang tua untuk anak-anaknya. Ya itu nggak jauh-jauh, teman. Bagaimana mendidik, membimbing anak-anaknya untuk mengenal kebenaran perintah dan melalui firman Tuhan. Ya harus bisa masuk hidupnya si anak-anak masuk dalam rancangan kehendak Tuhan. Itu perintah, teman. Perintah yang utama gitu. Nah, ini yang kadang-kadang diabaikan, teman. Nah, kembali lagi, kenapa bisa terjadi begini? Karena orang tua menganggap bahwa mereka ini sudah hidup benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berarti benar yang salah gitu. Tapi kalau tema pagi ini kita bicara benar yang benar adalah dasarnya tetap, teman. Bagaimana
Kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan kebenarannya manusia atau kebenaran dunia, teman. Kalau kita compare, kita bandingkan antara kebenaran dunia dengan kebenaran rohani, kebenaran dunia itu berarti orang dunia atau orang yang berkeyakinan percaya dan mengenal Tuhan tapi dengan cara kurang benar, bahkan mungkin keinginannya si iblis gitu, itu bertentangan bertentangan sama sekali dengan apa yang disebut kebenaran dari Tuhan. Jadi kebenaran dunia itu yang tadi dikatakan kebenaran duniawinya, kebenaran orang dunia, kebenaran orang berkeyakinan, kebenaran dari iblis, itu berbeda dengan kebenaran yang dari Tuhan, kebenaran dari rohani gitu. Nah, kebenaran dari Tuhan, kebenaran rohani itu pasti dengan dasar, teman-teman, udah jelas gitu, ada dasar ya, perintah peraturan firman Tuhan gitu, ada dasarnya, teman-teman. Tapi kalau bicara kebenaran yang tadi dikatakan kebenaran dunia, kebenaran orang dunia, kebenaran orang berkeyakinan, kebenaran iblis, itu kan tidak ada kitabnya, teman. Tidak ada kitab yang bisa dipegang sebagai kebenarannya. Nah itu ya akhirnya cuman kata orang cuman begitu aja, teman. Nggak ada dasar yang kuat untuk bisa dipegang oleh kita seumur hidup kita gitu. Tapi kalau firman Tuhan kan jelas, teman. Kebenaran yang dari Tuhan itu jelas berupa kitab suci yang berupa firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan, ada rancangan kehendak Tuhan gitu, dan tidak bisa berubah, teman-teman. Ya tetap aja firman Tuhan yang kita terima hari ini itu kalau bicara dari sisi rohani, itu sudah dari 2000 tahun yang lalu, teman. Sudah ada firman itu gitu. Nah, firman itu sampai hari ini tidak berubah. Coba bayangin, teman-teman, kalau 2000 tahun, kalau rata-rata umur orang 70, 80 sampai 120 tahun, anggaplah dibulatkan 100 tahun gitu. Meskipun nggak mungkin, rata-ratanya mungkin 70, 80 kali. Tapi kalaupun dianggap 100 tahun gitu, ya tetap 2000 tahun itu berarti 20 generasi kita loh. Dan sudah 20 generasi gitu ya, firman Tuhan itu tidak pernah berubah satu iota atau satu titik pun juga gitu. Nah, ini yang firman Tuhan ingatkan, sampai kita nanti meninggal dunia pun turunan-turunan kita juga akan melanjutkan lagi firman Tuhan yang sama, teman, tidak berubah gitu. Jadi kembali lagi, benar yang benar adalah hidup dengan di dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, dalam arti kata kita ya harus mau mengenal firman Tuhan gitu ya, kita harus lebih dalam mengenal firman Tuhan sehingga tahu bahwa di dalam firman itu ada kita harus menghidupkan roh kita gitu. Kita harus menghidupkan roh Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sehingga setelah kita menghidupkan roh Tuhan, kita menjadi mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendak manusianya gitu, bukan pikiran perasaan kehendak dunia atau orang-orang berkeyakinan atau bahkan iblis sekalipun gitu, kebenaran dari iblis, bukan itu, tapi dari kebenaran yang memang dari perintah peraturan firman Tuhan, kebenaran yang ada terjadi janji-janji Tuhan, teman. Kebenaran yang bicara akan masuk dalam rancangan kehendak Tuhan. Jadi semua, teman, firman Tuhan itu akan menggiring kita seperti itu apabila kita ya bisa menghidupkan roh Tuhan sehingga kita mengerti. Nah, waktu kita mengerti, mampu mengerti, dan kita dalam mengenal akan firman Tuhan, otomatis, teman-teman, kita punya keberanian untuk bisa melakukan firman. Kenapa? Ya karena kita beriman gitu. Beriman, percaya ya bahwa kita apabila melakukan ini, kita akan menuai gitu janji Tuhan yang itu gitu. Yaitu iman, teman. Jadi kalau digaris besarkan, kita butuh firman Tuhan, ya kita butuh roh Tuhan sehingga kita bisa beriman gitu, teman. Ini yang kita harus perjuangkan itu seperti ini, teman. Itu artinya hidup yang benar ya dalam kebenaran yang benar. Jangan hidup benar ya hanya sebatas dalam kebenaran duniawi, dalam kebenaran misalnya orang dunia, dalam kebenaran ya hanya keyakinan orang dunia gitu, keyakinan orang saja. Jangan sampai masuk ke dalam kebenaran yang iblis ciptakan. Ya otomatis yang bertujuan iblis itu, kebenaran iblis itu adalah yang membinasakan di alam kekal gitu. Kalau yang kebenaran dari Tuhan itu kan kebenaran yang bisa menyelamatkan di alam kekal. Jadi berbeda sekali, teman-teman. Ini sebelum saya masuk ke draft, teman-teman, saya coba baca landasan benar yang benar adalah hidup selaras dengan firman Tuhan, yaitu dasarnya dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dan kitab Filipi pasal 2 1 sampai 18, teman-teman. Saya coba bacakan dulu dari kitab Yohanes, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, teman-teman.
Ini judulnya teman-teman, firman yang telah menjadi manusia. Maksudnya firman yang telah menjadi manusia itu ya waktu cerita awal teman, waktu cerita kalau dari sisi Nasrani, waktu Tuhan Allah mengutus Nabi Isa turun ke dunia gitu, yaitu bicara si Nabi Isa menjadi manusia pertama yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk memberitakan, mengajarkan kebenaran firman Tuhannya teman, perintah peraturan firman Tuhannya. Makanya waktu itu firmannya telah menjadi manusia gitu, bukan cuma dalam ucapannya si Tuhan Allah, tapi masuk ke dalam ya ucapannya si manusia Nabi Isa tadi teman-teman. Kurang lebih begitu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi asal muasal semua itu terjadi karena firman Tuhan, teman. Karena firman Tuhan itu. Jadi karena perkataan, karena ucapan dari Tuhan Allah gitu. Nah itu baru semua itu dimulai dari firman Tuhan Allah gitu. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Tuhan Allah, hidup, kasih karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, hal inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Jadi ini cerita Nabi Isa, teman-teman. Nabi Isa yang diutus oleh Tuhan Allah turun ke dunia gitu. Padahal Nabi Isa itu kan sudah ada di dalam surga gitu, sudah bersama Tuhan di dalam surga. Tapi karena Tuhan ingin menyampaikan firman Tuhan gitu, berita peraturan Tuhan gitu ke dunia lagi, ya akhirnya Nabi Isa itu dikembalikan ke dunia ini gitu ya, sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan berita peraturan firman Tuhan gitu. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh firman Tuhan. Jadi beda, teman-teman. Jadi kalau hukum Taurat itu dasarnya dari kitab Yahudi, dari 10 perintah Allah awalnya, teman-teman, waktu zamannya Nabi Musa. Tapi kalau bicara firman Tuhan yang oleh Nabi Isa, itu adalah firman Tuhan yang sudah berupa perintah peraturan Tuhan gitu, yang sudah disempurnakan, teman. Bukan seperti yang di kitab Taurat atau 10 perintah Allah. Jadi sudah disempurnakan gitu. Sempurnakan dalam arti kata ya Tuhan untuk bisa menghidupkan firman-firman Tuhan yang zamannya kitab Taurat itu disertai dengan Roh Tuhan, sehingga firman-firman Tuhan yang dalam kitab Taurat itu berubah menjadi rema. Ya, berubah menjadi rema maksudnya firman yang sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Waktu zamannya Nabi Musa kan tidak, teman. Jadi firman Tuhan seolah baku ya sebagai hukum gitu. Jadi tidak bisa, ya mungkin lebih lari seperti yang pikiran perasaan kehendak manusia saja, cuma sebatas itu, teman. Nah itu disebutnya logos, teman. Apabila Nasrani yang berfirman yang dipikirkan, dirasakan oleh dan dikehendaki manusia itu namanya logos gitu. Tapi kalau firman Tuhan yang sudah disertai dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan
itu namanya rema, teman. Jadi yang logos itu sifatnya mati, hukum gitu. Kalau yang logos itu sifatnya hidup, teman. Jadi firman Tuhan itu bisa hidup gitu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi si firman Tuhan ini, teman-teman, dialah yang bisa menyatakan bahwa ya Tuhan Allah itu ya seperti firman Tuhan Allah gitu. Jadi firman Tuhan Allah adalah Allah, ya Tuhan Allah adalah firman Tuhan Allah gitu. Jadi ini kalau kita pengen tahu apa Tuhan Allah seperti apa, jelas tidak bisa dilihat pakai kasat mata, teman, karena Tuhan Allah adalah roh gitu. Nggak mungkin Tuhan Allah itu tidak bertubuh gitu. Jadi bagaimana bisa dilihat? Nah, satu-satunya alat bisa melihat Tuhan Allah adalah firman Tuhan Allah, teman. Jadi Tuhan firman Allah adalah Tuhan, Tuhan Allah adalah firman Tuhan gitu. Jadi bolak-baliknya begitu, teman-teman. Ini saya sudah baca, teman-teman, di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 15, dan saya sambung aja langsung, teman-teman, dengan kitab Filipi, teman-teman. Kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 18. Judul perikopnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Nabi Isa gitu. Itu bunyi perikopnya gitu. Jadi karena dalam firman Tuhan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam si firman Tuhan yang firman Tuhan yang diperintah peraturan tadi gitu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan si Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dalam mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini cerita Nabi Isa, teman-teman. Nabi Isa seperti itu gitu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan saat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Nabi Isa dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Nabi Isa ya berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku firman Tuhan adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah gitu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan-pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbanda-bandahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegang pada hari pengadilan Tuhan gitu, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Nah, ini sudah saya bacakan di kitab Filipi pasal 2 ayat 18, teman-teman. Coba sekarang kita langsung masuk ke draft aja, siapa tahu bisa lebih jelas teman penjelasannya gitu. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini yang mesti teman-teman pegang tuh ini, teman. Kitab Yohanes pasal 1. Jadi apabila kita pengen tahu gitu, mau kenal Tuhan Allah itu ya kembali lagi, teman-teman,
pada mulanya adalah firman Tuhan. Pada mulanya semua itu adalah firman Tuhan gitu. Itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu roh. Satu-satunya cara kita dapat melihat Allah adalah dengan cara mau mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman-Nya. Butuh kenal dan butuh kenal dan akan firman Tuhan, butuh kenal firman Tuhan dan juga roh Tuhan untuk dapat mengerti serta berani beriman melakukan firman Tuhan gitu. Jadi maksudnya gitu teman. Jadi untuk bisa mengenal firman Tuhan itu jelas didasarkan harus dari kemauan kita sendiri teman. Karena Tuhan memberikan free will, kehendak bebas bagi kita untuk soal mau atau enggak mau gitu mengenal pribadi Tuhan Allah atau mengenal firman Tuhan Allah, itu free will gitu, jadi kebebasan. Nah cuma setelah kita lebih dalam mau mengenal firman Tuhan, Tuhan nanti akan bukakan teman-teman bahwa di dalam kita itu manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Bukan seperti orang dunia pikirkan, orang keyakinan pikir bahwa hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Manusia itu terdiri tubuh, jiwa, dan roh teman. Dan roh Allah itu adalah roh itu. Jadi satu-satunya yang bisa berhubungan intim, berdialog dengan Tuhan Allah itu ya harus lewat roh kita teman-teman. Nah untuk bisa roh kita berhubungan dengan Tuhan, ya Tuhan sudah sediakan di setiap manusia itu sudah diberi roh Tuhan teman. Jadi setiap manusia itu sudah diberi roh Tuhan. Nah masalahnya, apakah kita sudah mengenal gitu bahwa Tuhan sudah memberikan roh Tuhan bagi kita? Apakah kita sudah mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam kita? Nah ini balik lagi teman, butuh kemauan lebih dalam untuk mau bisa mengenal firman Tuhan, ya supaya kita bisa tahu bahwa kita ini terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, roh, dan kita juga tahu jadi akhirnya ada roh Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita gitu. Dan tinggal cara menghidupkannya teman. Apabila roh Tuhan itu dihidupkan karena sudah ada dalam roh kita, ya otomatis pengertian akan firman jadi berubah teman. Kemampuan mengerti firman itu akan meningkat gitu, karena mengerti firman Tuhan dari pikiran perhatian kehendak Tuhan, bukan seperti orang-orang Yahudi yang belum menghidupkan roh Tuhan. Jadi cuma bisa tahu roh Tuhan itu dari pikiran perhatian kehendak si orang-orang Yahudi tersebut, manusia tersebut gitu. Jadi beda sekali teman. Jadi waktu kitab Taurat itu firman itu diartikan sebagai logos, tapi waktu zamannya Nabi Isa firman Tuhan itu sudah diartikan sebagai rema gitu. Jadi firman yang hidup oleh karena ada roh Tuhan di dalam ya firman tersebut gitu. Dan kita jadi mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan tersebut teman-teman. Kitab Yohanes pasal 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal si Bapa. Nabi Isa diutus Tuhan Allah sebagai wujud firman Tuhan agar dapat ciptakan firman Tuhan secara tertulis dalam kitab suci dan hidupkan roh Tuhan bagi seluruh orang yang percaya. Nah ini kembali lagi menjadi kenapa Nabi Isa itu diutus oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Yaitu kembali lagi saya sering katakan minimal untuk pengertian saya itu ada 3 bahwa Nabi Isa itu adalah yang pertama sekali itu jadi menebus dosa-dosa Adam dan Hawa. Kalau tanpa ada Nabi Isa nebus, kita itu tetap nggak bisa menghilangkan dosa-dosa awalnya ya. Jadi dosa itu kan bisa timbul karena dosa awalnya Adam dan Hawa gitu. Bisa juga dosa karena kita sendiri berbuat sebelum mengenal dan mengerti akan Tuhan Allah gitu. Nah kita dosa itu bisa 2 macam, dosa karena memang dosa awal, tapi bisa juga dosa sebelum kita terima Tuhan Allah. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa menghapus dosa ini itu harus lewat pengorbanannya si Nabi Isa itu teman-teman. Bagaimana Nabi Isa berkorban di kayu salib, darahnya itu adalah yang menghapuskan dosa si Adam dan Hawa gitu waktu zaman itu, dan juga sekaligus menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat sebelum kita menerima Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan gitu. Nah itu bisa dihapuskan semua dengan pengorbanan Nabi Isa, darah dari Nabi Isa. Itu pertama. Kedua, Nabi Isa itu waktu wafat gitu, itu sudah mendidik murid-muridnya teman-teman sebagai
orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, Roh Tuhan itu untuk membuat perintah perintah firman Tuhan secara tertulis, teman-teman. Makanya lahir kitab suci gitu. Nah, lahirnya kitab suci itu, lahirnya firman Tuhan itu ya karena si murid-muridnya Nabi Isa itu dibantu oleh Roh Tuhan gitu, yang membuat perintah peraturan firman Tuhan tadi, teman. Akhirnya terbendel menjadi kitab suci yang kita sekarang miliki itu, teman-teman. Itu yang kedua. Jadi Nabi Isa itu melahirkan firman Tuhan. Yang ketiga, teman-teman, waktu Nabi Isa wafat balik ke Tuhan Allah gitu, Nabi Isa bilang ke Tuhan Allah, yang beri Roh Tuhan yang ada di kita itu, bagaimana yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita itu, bagaimana dihidupkan, teman. Jadi roh kita itu harus dihidupkan gitu. Roh kita dihidupkan dengan adanya Roh Tuhan tadi gitu. Nah, sehingga akhirnya setelah Roh Tuhan itu hidup, ya berarti Nabi Isa sudah meninggalkan minimal 3 hal tadi, teman-teman. Bagaimana menebus dosa awal maupun dosa yang kita perbuat sebelum kita terima dan mengenal Tuhan gitu. Ya, kedua, Nabi Isa membuat firman Tuhan, kitab suci itu gitu, dengan atur murid-muridnya disertai Roh Tuhan membuat perintah peraturan firman Tuhan gitu. Yang ketiganya itu Nabi Isa minta Tuhan untuk menghidupkan Roh Tuhan di setiap orang-orang percaya. Nah, setelah ini terjadi, teman-teman, berarti Roh Tuhan itu jadi ikut terlibat dalam hidup kita, teman-teman. Tapi waktu cerita zamannya kitab Tauratnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi, waktu itu kan tidak, teman-teman. Jadi tidak menghidupkan Roh Tuhan ke semua umat loh, ke semua jemaat itu tidak gitu. Tapi kalau sekarang, teman-teman, dengan Nabi Isa seperti itu, ya semestinya kita semua orang-orang yang percaya akan Tuhan Allah gitu, ya harusnya bisa menghidupkan Roh Tuhan gitu. Nah, yang bedanya yang tadi saya katakan, kalau firman Tuhannya pun sama gitu, apabila kita tidak menghidupkan Roh Tuhan, akhirnya firman Tuhan itu menjadi logos, hanya tertulis saja, hukum yang baku saja gitu, hukum yang dari pikiran perasaan manusia gitu, mati sifatnya. Tapi kalau bicara firman Tuhan yang bisa ada Roh Tuhan, ya berarti firman itu hidup, teman-teman, menjadi rema, bukan logos, rema. Jadi firman Tuhan yang digerakkan oleh pikiran perasaan kehendak Tuhan untuk bagi kita gitu. Beda-beda sekali, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh firman Tuhan itu. Jadi hukum Taurat itu adalah melakukan firman sesuai jiwa manusia gitu. Tetapi kasih karunia melakukan firman sesuai tuntunan dari pikiran dan perasaan serta kehendak dari Tuhannya sendiri, teman, melalui Roh Tuhan tadi. Jadi ya bedanya di situ, teman. Apabila kita tidak menghidupkan Roh Tuhan, ya Roh Tuhan tidak hidup dalam kita, ya otomatis firman yang sama itu akan berbeda arti gitu. Yang satu berbentuk logos, artinya firman itu mati, firman itu sesuai dengan pikiran perasaan kehendak manusia. Tapi kalau bicara firman Tuhan yang digerakkan oleh Roh Tuhan, itu menjadi rema gitu. Apa bedanya? Bedanya itu firman itu hidup, ya karena firman itu bisa berupa pikiran perasaan dan kehendak dari Tuhan, teman. Jadi beda sekali gitu. Kitab Filipi pasal 2 ayat 2-11. Dewasa rohani adalah sempurnakan hidup agar hidup bersatu serta merendahkan diri sehingga Tuhan memuliakan kita dan segala lidah mengaku firman Tuhan adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi setelah kita dewasa rohani, teman-teman, kita jadi tahu bahwa kita tidak perlu meributkan posisi rendah dan tinggi secara rohani, teman-teman. Justru yang Tuhan ajarkan itu apabila kita bisa melayani sesama kita, justru itu yang disebut tinggi gitu. Tapi sebelum kita dewasa rohani, sebelum kita mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang jadi berebut, teman-teman, berebut posisi tinggi, yang tinggi itu yang hebat gitu, seolah gitu. Tapi kalau setelah dewasa rohani, pengertian akan firman Tuhan kita berubah, akhirnya kita malah berubah, teman. Jadi bagaimana ya kita itu ya cuman jadi tidak berebut untuk
untuk beradu posisi tinggi-tinggian gitu. Ya tapi malah kita malah bisa merendahkan diri gitu. Seperti yang Nabi Isa lakukan selama ini teman-teman. Jadi beda sekali, akan beda sekali gitu. Jadi ya itu tadi balik lagi, dewasa rohani adalah sempurnakan hidup agar hidup bersatu, merendahkan diri sehingga Tuhan memuliakan kita, dan segala lidah mengaku firman Tuhan adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah gitu. Kitab Filipi pasal 2 ayat 13 teman-teman. Allah lah yang kerjakan di dalam kita baik kemauan maupun kerjaan menurut kerelaannya. Hal ini terjadi, kita hidupkan roh Tuhan, bila kita hidupkan roh Tuhan dan hidup dalam jalan firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan gitu. Kitab Filipi pasal 2 ayat 14-18 teman, lakukan firman dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kita tidak bercela dalam berlomba, jadi cahaya dan bintang di dunia dengan sukacita bersama roh Tuhan dan firman Tuhan. Ini intinya begitu teman, benar. Hidup benar adalah yang benar adalah hidup selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup jadi dewasa rohani. Nah, teman sayang teman-teman, kalau kita melihat secara umum gitu, ya parameter dunia itu kadang-kadang menjadikan hidup benar itu tolok ukurnya teman-teman dengan ya kesuksesan duniawi teman-teman, ya kebahagiaan duniawi, pemenuhan hal-hal duniawi. Itu target-target itu seperti itu teman-teman. Bahkan bukan cuman kita sebagai umat atau jemaatnya. Kadang-kadang kalau kita melihat mentorani rohaniawan pun kadang-kadang ada yang mengarahkan jemaat dan umatnya parameter kebenaran hidup itu adalah ya kebenaran yang terkait dengan berkat Tuhan gitu. Itu kurang lebih begitu, terkait dengan mujizat, terkait dengan kemakmuran gitu. Itu yang selalu dibawakan dalam acaranya seperti itu teman-teman. Jadi bukan diajarkan bagaimana mendapatkan kebenaran yang benar sesuai perintah firman Tuhan, tapi kebenaran yang benar ya dari sisi egonya si mentor rohani dan rohaniawan tadi. Ya, mungkin bisa-bisa juga si mentor rohani dan rohaniawan juga karena belum dewasa rohani, akhirnya ingin mendapatkan bukan kerendahan hati, kerendahan diri, tapi ingin bisa disombongkan juga. Bisa juga seperti itu teman. Kenapa mentor rohaniawan seperti itu? Karena belum mendapat kedewasaan rohani itu teman-teman. Beda dengan Nabi Isa yang setelah mempraktekkan hidupnya itu dengan cara yang merendahkan diri itu ya. Nah ini mentor rohani dan rohani yang baik itu harusnya seperti itu teman-teman. Nah kalau sampai mentor rohani dan rohaniawan itu bisa dewasa rohani, otomatis kan bisa memberikan ajaran kepada jemaat atau umat kita nih yang di marketplace atau dunia sekuler, yang umumnya pengusaha atau orang karir gitu kan, bermacam-macam orang karir atau bermacam-macam buruh gitu. Mestinya kan kita kan diajar gitu, dimentoring oleh mentor rohani dan rohaniawan kita gitu. Ya, bagaimana caranya hidup yang benar, sesuai kebenaran dengan dari firman Tuhan. Harusnya kan seperti itu teman. Nah parameternya hidup benar sesuai kebenaran Tuhan itu bukan dari parameter yang tadi, bukan dari parameter dunia yang bagaimana tugasnya terkait dengan berkat, terkait dengan mujizat, terkait dengan kemakmuran gitu. Nah hal-hal semacam ini apabila dalam sisi kebenaran firman Tuhan itu kan cuma sebagai pintu gitu ya. Jadi bagaimana berkat duniawi itu, bagaimana bicara sukses duniawi itu, bagaimana mujizat terjadi itu gitu, bagaimana kemakmuran itu gitu. Itu kan kalau saya simak dari pengalaman saya gitu, ya awalnya memang seperti itu teman-teman. Tidak bisa dipungkiri waktu saya belum dewasa rohani, ya saya pengen seperti itu gitu. Bagaimana saya mengenal Tuhan itu, saya bicara terkait dengan rohani itu, ya karena saya pengen ya mendapatkan berkat gitu. Ya mungkin mendapatkan berkat
melalui mujizat-mujizat Tuhan gitu ya, sehingga kita menjadi makmur. Awalnya seperti itu teman-teman, nggak bisa dipungkiri. Tapi kembali lagi, itu adalah sebenarnya jalan, pintu bukan jalan. Pintu pertama kita untuk masuk ke dalam pengenalan pengertian akan Tuhan itu ya tidak apa-apa teman-teman. Pintunya itu adalah dengan setat berkat, dengan mujizat, dengan kemakmuran, itu nggak apa-apa. Tapi setelah kita masuk ke dalam pintu itu, ya jalan yang kita mesti tapakin itu bukan cerita targetnya itu adalah untuk berkat, mujizat, dan kemakmuran teman-teman. Tapi harusnya justru bagaimana setelah kita mengerti jalan firman Tuhan gitu, ya kita akan mengerti bahwa yang namanya berkat, mujizat, dan kemakmuran tadi itu hanyalah pintu saja teman-teman, bukan jalan untuk menuju yang Tuhan rancang dan hendaki gitu. Bukan itu gitu. Karena perintah peraturan firman Tuhan itu berbeda sekali teman-teman dengan yang pintu tadi. Jadi antara kalau kita ibaratkan pintu dan jalan teman-teman, ya pintu yang dibuka itu ya dengan cara untuk menarik kita itu dengan Tuhan, biarkan pandangan kita bahwa pintu itu penuh berkat, pintu itu penuh mujizat, pintu itu penuh kemakmuran. Ya Tuhan biarkan gitu. Selama kita masih balita atau kanak-kanak rohani atau remaja rohani, ya Tuhan biarkan teman. Biarkan ada pengenalan pengertian semacam itu gitu. Tapi begitu kita sudah mendekat kepada pintu itu dan sudah membuka pintu itu, dan Tuhan akan sambung lagi dengan pengertian dan pengenalan yang lebih dalam, dan kemampuan pengertian yang lebih gitu. Yaitu tadi dengan cara menghidupkan Roh Tuhan tadi teman-teman. Bagaimana Roh Tuhan itu membuat kemampuan kita lebih mengerti gitu, bahwa oh Tuhan itu bukan merintah peraturkan seperti yang di pintu. Ternyata pintu dengan jalan itu berbeda, bertolak belakang teman, bumi dan langit gitu. Nah setelah kita tahu perintah peraturan, kenapa sih Tuhan kok perintah peraturkan firman-Nya kok beda sekali dengan waktu kita dengan pikiran perasaan sendiri sampai mungkin terjebak kali ya, dari terjebak mau membuka pintu itu teman-teman. Ya kalau tidak dibegitukan juga susah kali. Kita juga sebagai orang-orang duniawi, orang-orang yang keyakinan gitu, ya susah untuk bisa mendekati apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah peraturkan. Makanya Tuhan biarkan ya ada pintu yang tadi, pintu yang penuh berkat, pintu yang penuh mujizat, pintu yang penuh kemakmuran tadi, dibiarkan oleh Tuhan benar. Dibiarkan. Nah tapi setelah kita buka pintu itu, apabila memang kita mengasihi Tuhan, apabila kita percaya Tuhan, apabila kita taat Tuhan, dan Tuhan mulai kan teman-teman, kasih kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, bahwa yang benar itu hidup sesuai pikiran perasaan kehendak Tuhan itu ada di perintah dan peraturan firman Tuhan itu. Itu seperti itu teman-teman. Dan makin dalam kita mengenal yang tadi dikatakan, akhirnya kita jadi tahu bahwa di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh, di mana roh kita itu adalah tempat roh Tuhan, di mana kita harus menghidupkan roh Tuhan. Waktu roh Tuhan hidup berarti kita jadi mampu mengerti gitu. Ya apa yang dari pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu, hidup yang benar itu harus bagaimana. Nah setelah kita mengerti itu, ya kita otomatis kan melakukan gitu. Kita kan belajar melakukan teman, karena kita sudah mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan yang benar tadi. Nah waktu melakukan itu kan bukan hal mudah teman. Kembali lagi Tuhan sediakan Roh Tuhan untuk bisa membuat kita mampu melakukan firman Tuhan gitu. Tanpa Roh Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu kayaknya terlalu sulit teman, karena apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu rata-rata ya tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan hidup di dalam dunia tadi teman-teman. Ya bahwa hidup di dunia itu kan kembali lagi ya bagaimana mendapatkan pintu gitu. Ya pintu yang berupa berkat, pintu yang penuh mujizat, pintu yang penuh kemakmuran gitu. Yang disasar oleh orang duniawi itu seperti itu teman. Termasuk mentor rohani, termasuk rohaniawan yang belum dewasa rohani gitu. Ya akan pola pikirnya seperti itu. Jadi kita hidup di dalam Tuhan atau tidak itu ukurannya itu bukan seperti yang Tuhan rancang kehendaki, tapi sesuai yang
dunia rancang dan kendaki teman-teman, sesuai dengan yang orang dunia kendaki, sesuai dengan orang keyakinan kendaki itu. Lepas itu mentoring atau bukan mentoring itu, bisa terjebak di dalam situ teman. Banyak kok yang sampai hari ini pun mentoring dan rohaniawan yang mengajarkan kita itu cuman bicara ikut Tuhan, itu yang ditargetkan adalah sukses duniawi, bahagia duniawi, dan bangunan hal-hal duniawi. Padahal kalau kita sudah kita sudah punya rema, Tuhan sudah bukakan kita pengenalan pengertian yang akan firman Tuhan. Perintah dan peraturan itu jelas kok teman, bukan untuk targetnya itu sukses duniawi, bahagia duniawi atau mendapatkan hal-hal duniawi, tapi lebih ke arah bagaimana Tuhan perintah peraturan supaya kita bisa mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal, bagaimana kita bisa mendapatkan bukan bahagia tapi damai sejahtera yang kekal dalam surga, bagaimana kita menjadi keluarga Tuhan gitu di dalam kerajaan surga, bukan ribut sombongan show force di dunia itu. Jadi apa yang rancangan dan kehendak si iblis, si manusia dunia gitu, duniawi ini atau orang yang ini jelas berbeda sekali dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki dari sisi pikiran dan kehendak Tuhan. Nah ini yang kita mesti pelajari teman-teman, jangan sampai kita terjebak seolah-olah karena mentor rohaniawan yang menyarankan berarti tidak salah. Yang kembali lagi kita pribadi harus mengenal mengerti akan firman Tuhan secara pribadi kita teman-teman, sehingga input lepas itu dari siapapun juga, termasuk dari mentor rohani dan rohaniawan, kita bisa tahu gitu mana yang salah dan mana benar, mana yang menyimpang dari perintah perintah firman Tuhan dan mana yang tidak. Itu cerita activity yang seperti itu. Tapi juga ada teman-teman mentor rohani dan rohaniawan kita yang mengarahkan kita bukan teori-teori seperti itu, malah terbalik teman-teman. Bagaimana ikut Tuhan itu harus miskin gitu. Itu yang bisa terjadi begini teman. Jadi kalau bicara bagaimana mengarahkan kita harus miskin gitu, ya otomatis jadi akhirnya kita tidak perlu yang tadi disebut pintu berkat, pintu mujizat, pintu kemakmuran. Kita nggak perlu itu. Tapi juga jadi jelek teman-teman. Jadi akhirnya pasif gitu. Ya akhirnya jadi menyendiri, cuman melakukan apa sih, jadi pasivitas gitu. Ya akhirnya ya bertapa mungkin gitu, menyendiri gitu di tempat suci gitu. Nah akhirnya apa yang Tuhan rancang kendaki bahwa kita ini harus menjadi alat Tuhan itu tidak terjadi teman-teman, karena melakukan hanya untuk diri sendiri. Ya kalaupun itu benar gitu, ya dilakukan untuk diri sendiri aja. Nah jadi Tuhan pengen kan kita menjadi alat Tuhan, ya tidak hanya kita melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan juga pengen kita menjadi alat Tuhan bagaimana mengajarkan ya kepada sesama akan kebenaran firman Tuhan tadi gitu. Nah kalau kita bicara ada kaitannya dengan target hidup itu adalah harus miskin gitu. Nah akhirnya kita nggak punya peluang begitu karena kita sudah egois masuk ke dalam ya kepribadian kita, ke individu kita pribadi, tanpa bisa memikirkan yang lain-lain yang Tuhan rancang kendaki. Jadi kuncinya itu kan yang Tuhan pengen kan kita menjadi alat Tuhan. Bagaimana bukan cuma sekedar melakukan firman Tuhan, tapi juga mengajarkan firman Tuhan. Benar. Tuhan itu pengen seperti itu. Kalau bicara berulang-ulang saya katakan gitu, kalau kita bicara melakukan firman Tuhan itu kan kita cuma sebatas konsumen firman gitu. Nah, tapi kalau yang Tuhan mau itu kan kita menjadi produsen firman. Bagaimana mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita teman-teman, dimanapun juga gitu. Nah mungkin bedanya kalau kita yang pengusaha atau aneka karir dan aneka buruh ini, ya mau nggak mau teman-teman yang diajarkan itu bukan teori rohani, bukan teologi, tapi ya bagaimana memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan tadi teman-teman. Yaitu kita di marketplace di dunia sekuler itu sangat mungkin teman-teman menghadapi mengalami gitu ya yang tadi dikatakan waktu awal, kita seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan untuk menemukan satu pintu gitu yang penuh berkat, yang penuh mujizat dan penuh kemakmuran teman-teman. Tapi setelah kita buka, apabila benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita
taat kepada Tuhan, kita percaya Tuhan. Nah, waktu pintu itu dibuka, nanti keluar ada jalan, teman. Nah, jalan itu ya berupa firman-firman Tuhan, berupa perintah-perintah firman Tuhan, dan ujung-ujungnya kita tahu itu, yang bahwa perintah-perintah firman Tuhan itu janji-janji Tuhan ini seperti ini, dan kita tahu juga gitu, apa sih sebenarnya rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita gitu. Nah itu nanti dari situ dimulai dari seolah-olah pintu penarik tadi gitu, karena penuh berkat puji dan kemakmuran, tapi berujungnya ke jalan kebenaran yang Tuhan perintah aturkan, yang Tuhan janjikan dan Tuhan rancang dan kehendaki, yaitu mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman di dalam surga, mendapatkan damai sejahtera di dalam surga, dan menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Bukan seperti targetnya dunia, bukan seperti targetnya orang dunia atau orang keyakinan, bahkan iblis gitu, yang menargetkan diri bahwa hidup itu adalah mencari target sukses duniawi, mencari kebahagiaan duniawi, dan mencari pemenuhan seluruh hal-hal yang terkait dengan nafsu duniawi. Nah ini jadi bersimpangan sekali teman-teman. Nah ujungnya apabila kita masuk ke dalam target duniawi, targetnya iblis ini, ya pasti ujungnya kebinasaan kekal, teman. Kita akan masuk neraka, mendapatkan kebinasaan kekal. Tapi kalau kita misalnya masuk ujungnya ke dalam kebenaran yang Tuhan rancangkan, kehendaki, yang kita akan mendapatkan keselamatan akhirat, teman-teman. Ya akan hidup dengan damai sejahtera selamanya di dalam surga bersama Tuhan, dan juga akan menjadi keluarga Tuhan, menjadi satu keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah itu yang benarnya Tuhan rancang kehendaki untuk kita semua itu seperti itu, teman-teman. Tinggal siapa yang percaya yang akan mendapatkan itu, yang tidak percaya tidak akan mendapatkan itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan pagi ini sharing yang dengan tema yang benar adalah hidup selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup jadi dewasa rohani, teman-teman bisa tangkap. Oke teman-teman, see you, bye-bye.